Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aulia Khairani dengan NIM 200763035. Eee, akan mempresentasikan hasil tugas akhir saya, yang berjudul adalah struktur kontrol. Dan yang pertama saya akan menjelaskan percabangan if else. Nah, pada baris kedua merupakan package dari struktur kontrol dari program ini. Pada baris keempat sampai keenam merupakan fungsi import untuk melakukan fungsi buffer reader. Nah, pada baris ke-8 itu merupakan uh, fung, ba- uh, nama kelas dari program. Pada baris ke-9 itu merupakan my methods dari program itu sendiri yang merupakan untuk diisikan listing program dalamnya. Pada baris 10 merupakan deklarasi variable import pada buffer reader. Pada baris ke-12 merupakan deklarasi variable up sebagai string. Pada baris ke-13 deklarasi variable in pada integer. Pada baris 15 sampai ke baris 22 merupakan pada baris 15 sampai ke 16 merupakan hasil input yang kemudian nanti dia akan ditampilkan. Pada baris ke-22 merupakan tempat input yang akan nanti ditampilkan. Pada baris ke-23 merupakan input yang read line-nya. Pada baris integer merupakan integer parents yang kemudian akan disimpan ke variable in. Nah, pada baris ke-26 sampai ke 36 merupakan fungsi dari percabangan if jika pada jadwal hari Senin maka shift-nya akan pagi jamnya 7 sampai 19.00 dan nama petugasnya adalah Dimas. Begitu juga dengan baris ke-38 sampai 48. Ini merupakan fungsi dari percabangan else is jika in-nya menginputkan data selain menimpulannya sama dengan 2. Begitu juga dengan percabangan else dan if jika in-nya diinputkan 3. Begitu juga 62 baris ke-62 sampai dengan 72 jika in-nya sama dengan 4. Begitu juga dengan baris ke-74 sampai dengan 84 jika in-nya sama dengan 5 dan jika else atau if-nya pada baris 86 jika diinputkan selain dari 1 sampai 5 atau sama dengan 6 maka diinputkan pada hari Sabtu yaitu adalah libur. Begitu juga dengan baris ke-91 jika hasil yang diinputkannya tidak sesuai dengan angka selain 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 maka datanya akan salah. Nah, mari kita run file tersebut. Nah, yang pertama kita misal pada kita inputkan angka 3. Nah, ini akan tampil shift pagi dengan petugasnya Bambang. Begitu juga shift malam dengan petugasnya Dika. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang percabangan switch case. Nah, ini pada baris kedua merupakan package dari struktur kontrol program tersebut. Selanjutnya adalah pada baris keempat merupakan import dari Egyptian Pen yang digunakan. Selanjutnya baris kelima merupakan public class yaitu nama kelas dari program yang kita buat. Pada baris keenam merupakan main methods dari program tersebut. Nah, pada baris ketujuh merupakan deklarasi dari variabel A yaitu dengan menggunakan tipe data string. Selanjutnya baris ke-8 merupakan deklarasi dari variabel i dengan tipe data int.
Nah, pada baris ke-10 merupakan penjabaran dari variabel A tersebut dengan menggunakan Jepsen Pen, di mana program jadwal penjagaan pada Bank BRI tersebut sesuai dengan yang hasil yang diinputkan. Nah, pada baris ke-14 merupakan switch case dengan pilihan jika pilihan pertama 1, maka jadwalnya adalah hari Senin. Begitu juga pada baris ke-22 jika case-nya pilihannya kedua dengan jadwalnya hari Selasa, begitu juga shift petugas dan nama petugasnya. Begitu juga sama dengan pada baris 29 sampai dengan 34 dan 36 sampai 41 dan case pilihan yang kelima sampai dengan 48. Begitu juga dengan case 6 baris ke-50 sampai dengan 52. Break merupakan jika tidak ada pilihan dari case tersebut. Nah, pada baris 54 merupakan default jika pada case di atas tidak pilihannya selain 1, 2, 3, dan 4, 5, dan 6. Maka hasilnya adalah kesalahan. Nah, mari kita run file tersebut. Nah, jika kita masukkan pilihan kita pada hari atau pilihan yang keempat, nah maka di sini akan tampil shift pagi, jam, dan nama petugasnya. Oke, baiklah, itu merupakan penjelasan dari struktur kontrol. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perulangan. Yang pertama adalah perulangan do dan while. Nah, di sini sesuai dengan struktur kontrol tadi, di sini juga ada patch cats, yaitu patch cat perulangan dari program tersebut. Nah, di sini adalah pada baris keempat juga memiliki import Java dengan penggunaan dari fungsi scanner. Nah, pada baris ke-15 merupakan nama kelas dari nama kelas dari program kita tadi. Nah, pada baris ke-6 merupakan main methods dari program ini. Nah, baris ke-7 merupakan di mana variable in menggunakan fungsi scanner. Nah, baris ke-9 di mana variabel B menggunakan tipe data string. Pada baris ke-10 di mana variabel A dan I sama dengan 0 dengan menggunakan tipe data integer. Pada baris ke-12 sampai dengan baris ke-14 merupakan bentuk hasil input yang kemudian akan ditampilkan dalam program. Di mana pada baris 14 jika kita inputkan maka akan tampil pada program. Nah, pada baris ke-15 dengan variabel A sama dengan int, next akan lanjut akan mengulang kata berikutnya. Begitu juga pada baris ke-17, jika kita masukkan kata yang akan kita inputkan, maka variabel B dengan index akan menampilkan kata berikutnya. Pada baris ke-20 merupakan fungsi do dengan do pada baris ke-21 yang akan menampilkan hasil output dari input yang kita buat tadi. Nah, pada baris ke-25 adalah fungsi while di mana I kecil dari A. Nah, mari kita jalankan programnya atau kita runkan filenya. Nah, di sini berapa banyak perulangan yang Anda inginkan? Misalkan 2. Maka kita akan memasukkan kata yang akan kita ulang, misalkan program. Maka akan tampil 2 buah kata program. Baik, selanjutnya adalah perulangan for. Kita akan menjelaskan perulangan for sesuai dengan program sebelum-sebelumnya, di mana pada baris kedua merupakan package
dari program, yaitu adalah program perulangan. Yang kedua, yang pada baris keempat merupakan fungsi import dengan menggunakan Jobtion pane. Baris kelima merupakan nama dari kelas, yaitu adalah perulangan for. Pada baris keenam merupakan main methods dari program. Nah, pada baris ketujuh merupakan deklarasi variabel A dan B dengan menggunakan tipe data string. Pada baris ke-8, deklarasi int dengan tipe data integers. Nah, pada baris ke-10 merupakan proses dari variabel A dengan menggunakan Jobtion pane. Yaitu jika kita menginginkan berapa kali perulangannya. Maka selanjutnya pada baris ke-13 yaitu variabel B, kita menginputkan kata-katanya. Dan pada baris ke-15 ini merupakan perulangan for, di mana integer i sama dengan 1, i kecil sama dengan n, dan i plus plus, di mana menggunakan hasil Jobtion pane. Nah, itu penjelasannya. Mari kita run filenya. Nah, di sini merupakan tampilan jika kita menggunakan Jobtion pane. Jika kita ingin mengulangnya sebanyak 4 kali, maka kita masukkan katanya. Misalnya saya. Nah, 1, 2, 3, 4. Maka akan tampil 4 kali kata saya. Selanjutnya adalah perulangan while. Nah, ini merupakan program perulangan while di mana masih menggunakan package dari perulangan pada baris kedua. Pada baris keempat sampai dengan ke-6 merupakan fungsi import yang nantinya kita gunakan untuk menginputkan hasil dari buffer reader. Pada baris ke-8 merupakan dari nama kelas. Pada baris ke-9 merupakan main methods dari program. Pada baris ke-10 merupakan deklarasi input dengan menggunakan fungsi buffer reader. Pada baris ke-12 merupakan deklarasi variabel A dan B dengan tipe data string. Begitu juga dengan baris ke-13, deklarasi int atau i sama dengan 0 dengan variabel integer. Nah, pada baris ke-15 sampai dengan baris 16 merupakan hasil inputan yang kemudian tampil pada program nantinya. Pada baris ke-17 merupakan hasil input yang mana nanti kita akan menginputkan berapa jumlah perulangannya, di mana pada baris 18 A hasil inputnya sama dengan input readline. Begitu juga pada baris ke-19 jika variabel int diproses dengan menggunakan tipe integer. Nah, pada baris ke-21 merupakan hasil input di mana kita nantinya akan menginputkan jumlah kata yang kemudian akan ditampilkan pada variabel B berapa jumlah katanya tersebut. Pada baris ke-24 merupakan perulangan while di mana i kecil dari integer in. Pada baris ke-25 dan 6 merupakan hasil outputnya yang kemudian akan ditampilkan dari input yang kita lakukan tadi. Mari kita run filenya. Nah, misalkan kita ingin menginputkan sebanyak 5 kali dengan kata basis. Nah, maka akan keluar 5 kali perulangan. Baiklah, sekian hasil presentasi saya tentang tugas akhir saya. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.